Oke, berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan software Doki. Doki merupakan software molecular docking yang dapat diintegrasikan dengan Autodoc 4 dan Autodoc Vina. Kelebihan Doki ini tentunya karena kita nggak usah lagi preparasi protein sama ligannya. Terus kita juga nggak usah preparasi grid box-nya karena dengan Doki ini sudah ada GUI-nya atau graphical user interface-nya sehingga nanti bisa memudahkan. Secara prinsip, ini adalah cara Doki bekerja. Pertama bisa dilihat di sini, reseptor dan ligan akan dilakukan format detection and conversion. Selanjutnya generate Doki jobs, terus diubah prosesnya dari, dari prepare reseptor sama prepare ligand. Tentunya biasanya kan menambah hidrogen, terus ditambahkan muatan. Sama untuk ligand juga ditambahkan hidrogen, ditambahkan muatan. Selanjutnya untuk dokit punya kemampuan. Yang pertama paralel docking bisa diintegrasikan dengan Autodoc 4 dan Autodoc Vina. Nanti untuk interaksinya, Doki juga mudah diintegrasikan dengan PyMol, bisa melihat interaksi halogen, garam, V-stacking, hidrogen bond, V-cation, dan hydrophobic interaction, serta metal complex. Ini adalah GitHub atau website dari Doki. Kalian bisa klik yang ini, nanti diarahkan ke GitHub-nya Doki. Nanti kalian bisa melihat di sini cara softwarenya bekerja, tiap-tiap update-nya, kalian bisa update. Saya udah mencoba softwarenya, eh, saya merasakan lebih mudah yang menggunakan Doki dibandingkan Autodoc 4 dan Autodoc Vina tentunya. Ini Doki memiliki kelebihan ya, banyak kelebihan. Selain udah diintegrasikan dengan GUI, selanjutnya juga diintegrasikan dengan PyMol. Jadi tidak usah lagi menginstal banyak software untuk melakukan simulasi molecular docking yang sebelum-sebelumnya saya pernah lakukan misalnya di Autodoc Vina. Nah, ini dokinya. Jadi untuk mendownload, akses di website ini. Nanti klik bagian ini. Terus nanti download yang versi Windows. Nah, di sini ada banyak versi. Kalau kalian menggunakan Linux, kalian bisa mendownload versi Linux atau Windows. Untuk simulasinya pada hari ini saya menggunakan Windows ya. Oke. Setelah di-download, tadi software instalasinya nanti install aja seperti biasa. Ini adalah user interface dari Daki. Selanjutnya setting dulu ya. Kalian bisa klik task, klik CPU and memory usage. Kalian bisa lihat di sini CPU atau memori yang kalian gunakan nantinya berapa persen prosesnya. Untuk settingnya juga sebelum molecular docking, klik task, conquer task manager. Kalian bisa mengatur jumlah core-nya ya, atau total CPU yang digunakan. Misalnya saya di sini menggunakan Intel Evo 5 ya. Saya di sini jumlah thread-nya yaitu 18. Jadi saya gunakan number of current running test-nya 9. Terserah. Kalau misalnya mau 18, silakan. Jadi bisa dilihat di sini ya, di setting. Kalau saya sih lebih ngambil di setengahnya aja, setengah dari jumlah thread dari CPU saya. Oke, selanjutnya klik sebelum menjalankan softwarenya, klik edit, terus klik global setting. Nah, di bagian global setting, pastikan auto grid for executable-nya ini bisa diakses ya.
Kalian nanti klik kotak ini sehingga nanti diatur. Jadi softwarenya bisa membaca file Autogrid 4, file Autodoc 4, dan Autodoc Vina. Pastikan tiga file ini Autogrid 4.exe, Autodoc 4.exe, Vina.exe ada di folder kerja. Nanti tiga file ini saya linkkan ya, cantumkan di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya untuk bahan simulasi pada hari ini, saya menggunakan protein 3-HTB ya. Untuk preparasinya kalian bisa menggunakan Chimera atau Autodoc 4 atau Discovery Studio. Tapi sekarang saya akan menggunakan Chimera ya. Jadi double klik aja file kode PDB-nya itu 3-HTB, kalian bisa download sendiri. Selanjutnya klik select, terus klik residue, terus klik all non-standard, action atau inbounds, terus klik delete. Selanjutnya klik file, terus klik save PDB. Terus cari folder kerja kalian ya. Misalnya tadi saya di drive D, namanya adalah 3-HTB, terus 3-HTB, oke, nah, no ya, klik no. Jangan di overwrite ya. Jadi file name-nya saya kasih nama protein.pdb atau reseptor.pdb. Jadi cuma berisi reseptor aja ya, tanpa ligand. Selanjutnya klik save. Oke, selanjutnya klik file, close session, terus buka lagi yang tadi 3htb.pdb. Tadi kan udah dipreparasi proteinnya, selanjutnya saya akan preparasi ligandnya. Klik select, residue, terus klik JC4. Untuk kenapa alasan saya mengklik JC4, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Penting untuk melihat website di rcsb.org, kalian bisa lihat di situ kode ligandnya. Ini adalah kode ligandnya, yaitu JC4. Selanjutnya klik select lagi, invert selected model. Jadi ketika di invert ya, yaitu terklik nanti terpilih adalah proteinnya. Klik action atau inbound, terus klik delete. Oke, tersisa ligandnya ya. Klik file, save pdb, terus nanti kasih nama di sini ligand. Selanjutnya klik save. Oke, udah ya seperti itu. Selanjutnya close. Nah, di folder kerja saya ada reseptor.pdb. Ini adalah protein atau reseptor yang udah tidak ada air sama ligandnya ya. Selanjutnya ini adalah ligand.pdb. Selanjutnya buka Doki, klik file, terus klik open project, terus cari folder kerja tadi. Terus nanti kasih nama di sini misalnya 3HTB. Jadi kita mau buat project dulu ya di Doki ya. Ini klik open. Oke. Oke, maaf ada kesalahan. Klik di sini. Oke, klik open. Oke, maaf ya. Klik file dulu. Terus klik new project. Karena projectnya baru, maka saya kasih nama 3HTB. Terus klik save. Oke, ini udah ya. Ini folder kerja kita. Dan ini adalah folder dakinya. Jadi daki itu kita harus membuat new project dulu. Klik file. Terus klik new project dulu. Nah, apapun yang kalian lakukan. Jadi kalau di daki, kalau misalnya kalian udah meng- mendokikan satu chain, misalnya chain A, berarti filenya harus disimpan dalam untuk chain A aja. Seperti itu. Sama yang ini ya. Kita cuma untuk satu protein aja. Satu project itu untuk satu protein. Tapi kelebihannya bisa banyak ligand. Misalnya kalian bisa ada ligand 1000 mau didockingkan secara simultan. Doki bisa langsung mengerjakannya. Klik file, terus klik. Oke, yang tadi kan udah new project ya. Ini adalah udah new project. Selanjutnya klik file, import reseptor. Selanjutnya pilih reseptor.pdb yang tadi. Ini reseptornya aja. Oke, klik file lagi. Kalian bisa lihat sini prosesnya ya. Kalau udah mengimpor harusnya udah 100% kalau udah berhasil.
Oke, udah berhasil ya. Ini kalau kodenya R berarti reseptor. Selanjutnya klik file. Selanjutnya import reseptor lagi. Kita import lagi 3htb.pdb. Ini 3htb.pdb adalah protein dengan ID ini ya. Protein data bank 3htb, klik open. Nah, dua file ini 3htb.pdb kita perlukan untuk membuat grid box-nya nanti. Nah, selanjutnya klik file, terus import ligand. Selanjutnya klik ligand.pdb, klik open. Oke, udah 100%. Nah, kode L berarti ligand. Oke, selanjutnya klik edit, terus klik global setting, terus klik Autodocvina. Saya akan mendokingkan menggunakan Autodocvina. Jumlah CPU-nya 8. Selanjutnya klik OK. Terserah ya, ini tergantung dari jumlah eh, core di CPU kalian. Misalnya kalau core i3 berarti kalian menggunakan CPU-nya 3, core i5 bisa sampai 6, core i7 8, atau bahkan bisa sampai 18. Terus selanjutnya klik OK. Selanjutnya klik grid. Selanjutnya draw residue center box. Ini untuk mensenterkan residu atau reseptor yang akan kita gunakan. Klik 3TB dulu ya. Klik grid 3TB ini kode PDB yang kita gunakan, ya klik grid. Selanjutnya draw residue center box. Nah, cari kode ligandnya, natif ligandnya. Kode natif ligandnya adalah JC4 untuk protein 3TB. Oke, ini. Kenapa saya memilih JC4? Silahkan lihat lagi video-video sebelumnya saya atau bisa membaca buku saya. Selanjutnya klik OK. Oke, ini udah center box ya. Dia udah otomatis membuat grid box di centernya. Jadi kita nggak usah lagi membuat script Python-nya. Klik save grid box. Oke, pastikan di sini tertulis successfully set grid box for receptor 3TB. Klik OK. Oke, klik ligandnya lagi. Oke, udah aman. Kita cek lagi. Oke. Selanjutnya klik reseptor. Nah, klik lagi save grid box. Selanjutnya klik OK. Oke, kita klik lagi ligandnya. Klik lagi reseptornya. Oke, nanti otomatis ada grid box di sini. Jadi nanti otomatis ligandnya akan masuk di sini. Nah, ligand kalian bisa input secara simultan ya. Misalnya 500, jadi klik file, import ligand. Jadi kalian bisa masukkan satu folder berisi 50 file ligand. Nanti bisa didownload secara simultan. Oke, ini kan udah nih. Selanjutnya klik run, klik Autodocvina. Nah, select receptor preparation toolnya, klik open Babel. Select ligand preparation toolnya, klik open Babel. Selanjutnya klik advance. Terus centang dua-duanya. Terserah, terserah ya, ini fleksibel ya. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya otomatis akan dilakukan molecular docking. Kalian bisa lihat di sini prosesnya ada yang running, ada yang waiting. Ya, tunggu beberapa saat ya. Ini udah prosesnya 90%. Ini yang udah 100%. Oke. Oke, yang tadi kan yang kita mau lihat sebenarnya adalah reseptor sama ligandnya ya. Yang 3HTB ini kalian bisa hapus karena kita cuma pakai grid box-nya aja. Kalau misalnya kalian mau lakukan simulasi tanpa protein 3TB.pdb ini kalian bisa hapus, klik delete current molecule, klik yes. Nah, selanjutnya kita dockingkan lagi ya. Pastikan sebelum docking kalian setting dulu, klik edit, global setting, terus di Autodocvina pastikan CPU-nya 8. Kalau core atau i3 pastikan 3 ya. Kalau saya menggunakan kan Ryzen Intel Evo 5. Klik OK. Selanjutnya klik run, Autodocvina sama klik yes. Ulang ya, ini untuk mengulangnya harusnya seperti ini tadi. Advance tentang dua-duanya. Nah, kalau misalnya kalau kalian mau langsung mendockingkan aja ya.
reseptor sama liganya tanpa mendokingkan protein yang aslinya ya. Selanjutnya klik run, tadi kan udah ya, klik run Autodocvina. Oke, nah ini prosesnya udah 100%. Nah, kalian bisa lihat hasilnya. Jadi double klik ini, file ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sama ya Autodocvina kan menghasilkan 9 atau 10 mode ya. Sama Doki juga seperti itu. Untuk melihat hasilnya klik base pose. Nah, ini klik aja ini base pose terus klik reseptor ligand. Nah, nanti kalian ada bisa melihat nih loci, LE, SILE, FQ, LLE, LLPKI. Untuk ini apa nih kalian bisa buka websitenya Doki di bagian docking pose. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, misalnya LE tadi ligand efisiensi, SILE says independent ligand efficiency, FQ fit quality, LLE lipophilic ligand efficiency, LLP ligand efisiensi dependent lipophilicity. Seperti itu ya. Kalian bisa baca sendiri, baca juga artikelnya itu apa. Oke, ini udah ya. Selanjutnya untuk melihat interaction-nya, klik double klik ini aja. Nah, udah otomatis ya. Ada interaction-nya seperti apa. Kalian bisa lihat di sini ada interaksi yang terjadi, misalnya hidrogen bond sama hidrophilic interaction. Kalian bisa klik. Nah, ini kan asam amino kodesamin ini kan tumpang tindih seperti ini. Ini bisa diatur ya. Klik Mol, terus klik klik sebentar ya. Klik mouse, terus klik two button editing. Selanjutnya klik save, terus pindahkan, maaf, kontrol, pindahkan ke bawah. Klik kontrol ini, pindahkan ke bawah. Klik kontrol lagi, pindahkan ke bawah. Klik kontrol, pindahkan ke bawah. Gitu dan seterusnya untuk supaya residu asam amino ini terbaca. Ya, ya, ya. Seperti itu ya. Tinggal dipindah-pindahkan aja seperti itu. Oke, untuk mengimport hasilnya, kalian bisa untuk ini hasil dokinya klik kanan, terus klik save selected pose. Selanjutnya save, misalnya nama filenya adalah misalnya hasil underscore docking doki misalnya .pdb. Klik save. Nah, selanjutnya itu tadi kan yang tersave adalah save selected pose ya, atau pose base posenya yang kita pilih. Tapi kalau misalnya kalian mau menyimpan semua protein sama ligannya, klik save reseptor ligand kompleks. Selanjutnya misalnya kalian save misalnya hasilnya reseptor ligand terus doki. Ini berarti hasil doki, hasil docking reseptor ligand di software doki ya, klik save. Nah, kelebihannya apa? Karena tadi saat kita preparasi kan kita menggunakan PDB fixer dan PDB 2GR ya. Itu untuk memperbaiki loop atau missing atom atau missing residu di proteinnya. Itu yang tadi kita checklist ya di bagian autodocvinanya. Oke ya. Jadi kalau kalian mau mendocking reseptor sama ligandnya, pastikan seperti ini ya. Jadi tadi gridbox 3HTB .pdb itu, jadi file itu kita gunakan untuk mendapatkan gridbox-nya aja ya. Untuk mendockingnya kalian bisa menghapus aja filenya dan seperti ini nanti hasilnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya saya mau mendocking banyak senyawa. Nah, kalian bisa misalnya download aja protein lain misalnya. Saya coba mendockingkan ya. Ligan lain misalnya. Dua ligan, satu proteinnya. Saya download dulu yang ini. Nah, kelebihannya dock ini, jadi dia bisa membaca file
mol2.pdb.sdf ya. Jadi kita nggak usah konversi lagi. Beda ya kalau Autodoc Fina harus dikonversi di .pdb kita. Kalau ini nggak usah. Klik mol2, saya filenya .mol2 saya download. Saya pindahkan di sini. Oke, saya mau mendockingkan dua ligan ya. Satu dari natif ligannya, satu dari misalnya dari senyawa bahan alam. Nah, klik file, terus import ligan. Terus yang ini tadi ya, yang kita download. Ini misalnya contohnya dari bahan alam, misalnya struktur dari bahan alamnya ini. Nah, kalau misalnya dockingkan satu reseptor dengan dua ligan, sama klik edit dulu, terus klik global setting. Selanjutnya Autodoc Vina, setting di number CPU-nya 8 ya. Klik OK. Ini klik run, terus klik Autodoc Vina, klik yes aja ya. Nah, sama pilih OpenWBL aja semua ya. Jadi lebih umum ya OpenWBL. Klik advance, klik dua-duanya ini. Ini VD Fixer artinya dia software bisa memperbaiki loop atau missing residu atau missing atom di protein. Ini ya, VD Fixer sama juga prinsipnya juga PDB 2PQR seperti itu. Kalau PDB PQR bisa mengatur protein pada pH tertentu ya. Kita klik aja, sininya klik OK. Nah, ini kan dua reseptor ya. Dua reseptor. Maaf, satu reseptor, dua ligan. Saya dockingkan, running. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, proses yang satu udah, yang satu lagi ya. Tunggu. Oke, prosesnya udah selesai. Kalian bisa lihat di sini. Prosesnya ada yang gagal ya. Oke, ini coba kita lihat. Ini ada yang error. Oke, ini contoh aja ya. Kalau misalnya kalian coba ligan yang lain misalnya, kalian bisa ganti aja yang ini. Yang ini ternyata gagal. Kita delete aja, klik delete current molekul yang ini. Error ya. Jadi contohnya seperti itu aja ya. Caranya nanti untuk yang gagal ini kalian bisa perbaiki dulu atau tambahkan dulu hidrogen atau cek dulu ya apakah hidrogennya ada missing seperti apa. Nanti kita preparasi dulu. Ini saya belum tahu nih apa nih alasannya. Yang penting caranya seperti itu ya. Jadi pastikan reseptornya seperti ini. Pastikan ada grid boxnya kosong seperti ini. Ligandnya seperti ini. Ya, untuk hasilnya kalian bisa klik yang ini. Klik aja, terus klik base pose. Pilih aja salah satunya yang terbaik ya. Nah, kalian bisa lihat interaksinya hidrogen bond sama hydrophobic interaction. Oke, itu aja mungkin cara menggunakan Doki. Saya tutup tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.